Siap Misa Vigili Paskah. Perayaan malam Paskah ini akan terbagi dari 4 bagian besar. Yang pertama upacara cahaya, yang kedua liturgi sabda, dan yang ketiga liturgi baptis, dan yang terakhir keempat liturgi ekaristi. Malam Paskah disebut sebagai Vigili Paskah. Kata vigili dari bahasa Latin yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Pada perayaan malam Paskah ini kita berjaga-jaga menantikan kebangkitan Kristus dari kematian menuju kehidupan dan kemuliaan. Pada malam Paskah ini, melalui sabda Tuhan, kita akan mendengarkan rangkaian karya keselamatan Allah yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, mulai penciptaan sampai puncaknya pada penembusan Yesus Kristus melalui karya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah kita persiapkan dengan mempelajari lebih dahulu liturgi sabda yang akan kita ikuti. Ada pengantar dari Konstitusi Liturgi nomor 7 bahwa dinyatakan Tuhan hadir dalam banyak cara, antara lain dalam perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen, juga melalui sabda dan doa-doa. Lalu liturgi sabda pada malam Paskah ini merupakan contoh pengajaran yang lengkap bagi baptisan baru. Aslinya liturgi sabda ini terdiri dari 7 bacaan dari Perjanjian Lama, dan semuanya dibaca di dalam terang Kristus yang hadir pada hari ini. Tapi karena ada alasan pastoral, maka biasanya diambil 3. Lalu nanti masih ada epistola plus Injil. Bacaan pertama akan mengisahkan tentang kisah penciptaan. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2. Jadi ini menurut versi kisah penciptaan yang pertama. Gereja membaca dan merenungkan bahwa kisah 2 kali penciptaan. Yang pertama, penciptaan yang pertama yang mulanya baik adanya, tetapi rusak oleh dosa. Kemudian juga penciptaan kembali oleh Kristus Yesus yang adalah Tuhan dari segala sesuatu yang telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Segala sesuatu di surga dan di bumi itu dipersatukan di bawah Kristus sebagai kepala. Permenungan penciptaan ini ditanggapi dengan mazmur tanggapan, "Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi." Dan dalam doa meriah, gereja mohon untuk diterangi agar lebih memahami karya penciptaan yang awal maupun karya penebusan atau pembaruan ciptaan sampai kepenuhannya dalam kurban Paskah Kristus. Kutipan dari Perjanjian Lama yang kedua biasanya diambil dari kisah Keluaran yang menjadi puncak iman Israel. Diambil dari kitab Keluaran. Kisah ini menceritakan tindakan Allah pada umat pilihannya pada Paskah pertama. Allah Bapa bersabda melalui dan dalam putranya pada kita. Dan saat ini dan di sini kita mendengarkan anak domba Paskah yang sejati. Hari ini Kristus menceritakan yang Ia lakukan dan yang akan terus dilakukannya bagi kita. Kisah penyeberangan Laut Merah akan kita alami lagi, yakni menuju kebaruan hidup.
Kisah Keluaran ini ditanggapi dengan Mazmur, juga mengambil dari kitab Keluaran yang berupa nyanyian Musa atau madah Musa. Nyanyian syukur setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Dalam doa meriah, gereja memuji karya keselamatan Allah yang terus berkelanjutan. Bahwa dulu Allah menyelamatkan Israel dengan melalui air, dengan menyeberangi Laut Merah. Sekarang, kini dalam perayaan ini Allah menyelamatkan bangsa manusia melalui air baptisan. Kutipan ketiga yang diambil dari Perjanjian Lama adalah bacaan dari kitab Yehezkiel tentang kebangkitan Israel. Perikop ini menyatakan pembaruan atau kebangkitan Israel yang telah habis pengharapannya di tanah pembuangan. Dikisahkan Allah mengaruniai hati dan roh yang baru untuk menghidupkan pengharapan akan Israel. Kutipan ini sangat akrab bagi umat karena membangkitkan antusiasme iman dengan penuh syukur. Tema pokoknya adalah diceraikannya karena dosa atau ketidaksetiaan dan kebajikan Allah yang memulihkan kekudusannya. Bahwa Allah menjemput, membawa kembali, mentahirkan, memberi hati, memberi roh yang baru dan menjadi Allahmu. Mazmur ini ditanggapi dengan Mazmur Daud ke-51, Allah yang memurnikan dan membarui hidup. Gereja berdoa bahwa dengan tuntunan kitab suci, gereja mohon menuju pemahaman yang akan belas kasih Allah guna menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Kemudian bacaan berlanjut pada epistola. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3 sampai 11. Hidup bagi Allah. Kutipan perikop ini merupakan ringkasan teologi baptisan menurut Paulus. Baptis adalah sakramen pembebasan. Dibaptis dalam Kristus berarti dikuburkan bersama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan Bapa, hidup dalam hidup baru. Jadi tubuh lama telah disalibkan, dosa dihapuskan, maka tubuh baru hidup bagi Allah dalam Kristus. Kemudian bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Di sini dikisahkan kisah penampakan yang pertama setelah hari Sabat. Para wanita mengunjungi kubur Yesus dan menemukan kubur itu telah terbuka. Di sini Matius menggunakan gejala alam berupa gempa dan juga campur tangan ilahi dalam rupa malaikat untuk mengenalkan ajaran kebangkitan. Gejala-gejala itu dipakai oleh Matius untuk meyakinkan adanya kebangkitan itu. Para wanita yang mengunjungi kubur itu ditemui oleh malaikat dan diberitahu akan kebangkitan Tuhan yang telah tidak ada di dalam kubur tersebut. Kemudian para wanita itu juga dijumpai oleh Yesus. Jadi semakin diyakinkan akan kebenaran tentang kebangkitan itu, dan Yesus meminta mereka untuk memberitahukan kepada para murid yang lain. Di sini Matius juga sedang berapologetik. Ia sedang melawan isu yang dihembuskan oleh kaum Yahudi yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Selama mempersiapkan diri untuk lebih bersuka cita merayakan malam Paskah.
Semoga kita juga dibangkitkan dalam kehidupan